Dedi sama ibu. Jangan biarin dia kabur, Bang. Ma, aku langsung balik ke kantor lagi ya, Ma. Hah? Kerjaan aku banyak banget numpuk. Ini udah malam loh. Kamu nggak tidur di rumah? Gak bisa, Ma. Ada deadline soalnya. Karena sekarang yang handle cuma aku sama Jovi. Tara dimutasi keluar kota. Sedih sih, tapi ya gimana? Ya, tapi besok kamu jangan lupa ya, datang ke acara yayasan keluarganya Bella. Ini acara kan setahun sekali, kalau kamu nggak datang nggak enak. Sempetin datang ya, Sat. Ya, aku datang. Aku datang demi Mama. Mama seneng banget ngedengernya. Kamu bisa buka hati juga buat Bella. Ini aku malas dari Mama. Aku mengiyakan karena aku menghargai Mama. Bukan karena aku buka hati untuk Bella. Apapun itu, yang penting Mama seneng kamu mau datang. Yes! Ya udah gini, aku juga punya satu hal. Kalau misalnya nanti udah aku turutin permintaan Mama, please stop menghakimi Sekar. Karena aku gak suka Mama terus berpikiran buruk tentang Sekar. Apalagi sampai mau berani kasar sama Sekar, aku gak akan mau ngeliat itu. Aduh, kamu tuh ya selalu aja ngebelain Sekar. Sekar terus. Emangnya Mama nggak tahu apa perlakuan dia ke kamu seperti apa? Dia aja dingin loh sama kamu, sok jual mahal sama kamu. Kamu yang ngejar-ngejar dia terus. Perempuan itu tuh ya, kalau dikasih hati pasti minta jantung. Udah nggak usah deh kamu ngejar-ngejar dia lagi. Ngapain sih? Udah kamu fokus aja tuh sama Bella. Cintanya Bella tuh tulus sama kamu. Saya nggak perlu bohongin perasaan saya sendiri kok, Mas. Karena saya emang nggak punya perasaan apa-apa sama kamu. Ma, cukup dong, Ma. Aku harus bilang berapa kali, Ma, aku gak suka dengar Mama jelek-jelekin Sekar terus. Stop ngomongin yang jelek-jelek tentang Sekar. Dan stop juga, Ma, maksain perasaan aku untuk Bella. Aku gak nyaman dengan ini semua. Apa sih hebatnya Sekar sampai kamu tuh ngebelain dia terus? Gini ya, Ma, bukan soal ngebelain terus. Aku bersikap begini juga karena aku ngeliat sikap Mama ke Sekar. Mama terlalu keras ke dia. Itu gak sebanding ya apa yang dia lakuin ke Mama. Apa sih, Ma? Sekar kan juga korban. Kecelakaan itu bukan karena Sekar. Sekar diculik sama pelukis yang Mama bangga-banggain. Sat, bisa jadi mereka tuh bekerja sama loh. Iya kan? Dan Mama yakin banget kalau Sekar itu mau celakain Mama. Udah itu aja. Mungkin sekarang kamu masih terus membela Sekar. Tapi Mama nggak akan tinggal diam, Sat. Karena sampai kapanpun, Mama tetap gak suka dan gak pernah percaya sama dia. Ibu namanya siapa? Nabila, usianya? Usia 36 tahun. Loh, Mas Satria? Kok ada di sini juga? Aku mau ikut donor darah. Karena donor darah itu bagus buat kesehatan. Iya sih, Mas. Ya udah, tunggu dulu di sana ya sama yang lain. Dan ini donor darah buat kesehatan atau buat perasaan, Dan? Kamu udah berani kurang ajar ya, Jovi. Jangan sampai kamu saya suruh pusat depan umum sekarang. Siap, Dan. Gak usah repot-repot. Saya tutup mulut kok. Kamu yakin mau kerja sama rumah sakitnya Sekar, terus ngajak Satria tanpa punya rencana sesuatu? Hah? Kalau kamu nggak punya rencana sesuatu, tuh coba kamu lihat, Sekar sama Satria tambah lengket. Tante, tenang. Tante kan tahu, aku nggak akan mungkin biarin Sekar datang ke sini secara cuma-cuma. Semua khawatiran tante sebentar lagi akan terjawab. Wow, Tante udah nggak sabaran lagi. Tante pengen lihat kejutan apa sih yang bakalan kamu siapin buat Sekar. Aku udah siapin kejutan yang nggak akan pernah bisa Sekar lupain dalam hidup. Permisi ya Mas Jovi. Liatin terus aja, Dan.
Kayak anak muda lagi kasmaran, pandangannya nggak lepas-lepas. Hati-hati Dan, jangan sampai darahnya keburu habis sebelum didonor. Jeff, sus, kenapa sih Jeff? Bisa di cancel aja nggak ini donor darahnya? Halo. Tadi kan komandannya bilang katanya kalian kesini mau donor darah. Enggak sus, nggak komandan bohong. Itu ada unsur pemaksaan sus. Paksaan? Jadi udah ya, nggak usah aja ya sus ya. Oh, jadi takut jarum suntik. Bikin malu. Tusuk aja sus, saya pegangin. Siap ya Mas Jovi. Gak sakit kok. Gak sakit, tahan ya. Suster Sekar. 1, 2, Dan 3. Satria udah siap? Siap. Permisi ya. Tahan ya. Kalau misalnya takut, meremin aja matanya. merem. Oke? Pelan-pelan kok. Kamu tahu kan tugas kamu? Iya Mbak. Saya nggak mau dia sampai dapat spotlight dan simpati sedikit. Bikin dia malu. Kalau untuk soal itu, Mbak Bella tenang aja. Saya udah siapin orangnya sesuai dengan arahan Mbak Bella. Bagus. Hari ini semua orang akan lihat siapa dia sebenarnya. Al, Pak, jangan gerak-gerak dulu, Pak. kok sakit banget sih, Sus? Dasar susil nggak becus. Jangan mau didonor sama susil ini. Lihat tangan saya luka. Bukan begitu, Pak. Alah. Tadi kan Bapak sendiri yang gerak-gerak. Alah, jangan banyak alasan. Jelas-jelas suster ceroboh. Saya nggak mau dilain sama suster ini. Bisa infeksi tangan saya. Waduh, bahaya juga kalau sampai salah suntik. Enggak kok, Mas. Enggak kayak gitu kejadiannya. Tenang, semuanya tenang. Nggak perlu teriak-teriak ataupun ribut-ribut kayak gini. Saya juga tadi didonor sama suster Sekar kok. Dan semua baik-baik aja. Dia tahu prosedurnya, dia profesional. Jadi please, nggak boleh asal tuduh. Nggak baik kayak begitu. Oke. Saatnya Tante beraksi ya. Ke belakang, Teh. Saya harap semuanya paham. Saya pikir juga ya, Suster Sekar ini profesional loh. Ternyata suster gak becus ya. Ih, ya ampun, bisa-bisanya ya rumah sakit ngirim suster model kayak gini ke sini. Pokoknya saya nggak mau dilayani sama suster ini. Nah, bener tuh. Saya udah bilang jangan saling tuduh. Suster di sini semuanya profesional, dia tahu prosedurnya. Nggak mungkin dia mau nyakitin kalian. Ini adalah pekerjaan mereka sudah paham. Ma, ini sama mama ya? Mama apa ngomong kayak gitu? Satria, kamu ini apa-apaan sih? Terang-terang tuh ada buktinya nih. Bapak ini tuh komplain kalau Sekar itu suster nggak becus. Ini apa-apaan sih? Kita mau donor darah, susternya modelnya kayak begini jadi males ya? Ya kan? Iya, tuh bikin bahaya. Coba donor sama suster yang modelnya kayak Buat apa begini. dia? Permisi, tenang semuanya. Kami akan segera mengatasi masalah ini. Dan suster Sekar akan segera pindah tempat. Dan suster pengganti akan segera datang. Silakan suster Sekar pindah ke posko yang lain. Baik tuh. Permisi. Wah, bener-bener nih. Si Malampir sama Ceker Mercon bikin Sekar jadi tertuduh. Ah, ini udah pada gatel nih. Pengen gua kerjain. Kenapa tiba-tiba aku ngelakuin kesalahan fatal ya? Padahal itu kan pekerjaan biasa yang aku lakuin sehari-hari di rumah sakit. Gue yakin, kelakuan si Malampir sama Ceker Mercon. Gue lihat sendiri tuh, mereka cengengesan ngelihat lu bikin salah. Coba, kenapa si Ceker Mercon tiba-tiba jadi baik hati begitu sama lu? Minta lu datang ke yayasan tempat punya dia. Padahal dia bencinya udah ke ubun-ubun sama lu. Pikir.
tahu sih Bang dia benci sama saya. Tapi buat apa? Tak elah buat apa lagi? Dah. Apaan sih? Saya nggak haus. Tahu kok minuman ini nggak bisa bikin perasaan kamu jadi tenang full. Paling nggak ngebantu sedikit lah. Satria, Jangan patah semangat ya. Aku tahu kamu suster yang baik dan aku percaya sama kamu. Di satu sisi aku juga ngerasa bersalah kok. merasa bersalah kenapa ya? Soal ucapan mamaku tadi. Aku mewakili mamaku minta maaf sama kamu. Aku tahu apa yang diucapin mamaku tadi malah memperkeruh suasana. Mama emang kayak gitu orangnya. Karakternya keras, emosian, gak mikir panjang. Dari dulu emang kayak gitu, dia gak punya pendirian. Ini kamu mau ngomong sendiri? Apa aku yang ngadu ke mama kamu? Kamu mau aduin ini semua ke mamaku? Jadi kamu cepu? Kamu mau bilangin mama aku? Kamu mau adu domba aku sama mama aku gitu? Enggak deh, Nyebelin banget. nggak berani aku. Bisa ngeliat kamu senyum aja, aku udah ikut senang. Apalagi bisa ngeliat kamu ketawa. Ya ampun. Tante aku tuh bener-bener puas banget udah ngerjain dia. Sama Beltos lu dong ah. Tante juga puas banget. Biarin aja ya, kita bikin dia malu terus-terusan. Tante salut loh sama rencana kamu. Lama-lama, pelan-pelan kita hancurin Sekarnya. Bisa tuh sebel sih, Satria belain dia terus. Tapi Tante, ini tuh belum selesai. Akan ada lagi yang lebih parah dari ini. Mumpung Tante masih di sini, aku akan kerjain Sekar abis-abisan sampai dia give up. Kok bisa ya? Stok obatnya pada kosong. Saya mau minta obat sakit gigi. Gigi saya sakit. Sebentar ya Bu, saya cariin dulu obatnya. Bu, maaf ya, obat sakit giginya lagi kosong. Loh kok habis? Saya ini sakit gigi, suster. Saya sakit gigi. Ya tapi stoknya lagi habis, Bu. Ada apa ini? Saya ini mau minta obat sakit gigi, tapi obatnya habis. Sebentar ya Bu ya. Sekar, kamu ini gimana sih? Yayasan udah ngasih uang yang banyak ya sama kamu. Kenapa stok obat mesti nggak ada? Oh, atau jangan-jangan kamu mempermalukan yayasan saya? Mencoreng nama baik yayasan saya? Iya. Saya nggak seperti yang kamu bilang ya. Nyatanya ini kan? Nih, Mbak lihat. Saya punya buktinya ya. Di sini tertulis daftar stok obat yang dibatasin. Harusnya yayasan itu punya stok obat dong. Karena kita nggak pernah tahu kapan penghuni yayasan itu jatuh sakit. Kamu nih gimana sih? Sebagai pemilik, harusnya kamu tahu dong SOP-nya. Bisa-bisanya dia balas permalukan aku. Mana dilihat orang lagi. Ibu, kalau gitu Ibu tunggu di kamar dulu nanti biar saya semua yang urus ya. Aduh, sakit giginya. Bella, Sekar, apaan sih? Kenapa kalian malah berantem? Satria, nih lihat. Sekar ini gak becus ngejalanin tugasnya. Mas Satria, saya punya buktinya ya. Justru saya yang heran, kenapa yayasan sebesar ini tuh nggak punya stok obat? Malah saya yang disalah-salahin. Maksud kamu apa Mbak Bella? Kamu mau jebak saya? Atau kamu emang nggak ikhlas sama orang-orang di sini? Udah cukup. Nggak perlu berantem. Sekar, tenang ya, nggak usah emosi. Aku bakal bantuin kamu nyelesain semua masalah ini.
emosi ya? Karena selama ini pembelanjaan semuanya dikirim ke kamu kan? Kok bisa sih? Stok obat nggak ada. Aneh tau gak? Enggak, gini Mbak, saya... Rangga kerjanya bagus, Bu. Ibu, Dia selalu lakuin semua yang Bu Bella perintahkan. Saya tahu anak saya. Karena saya sudah lama kerja di yayasan ini. Dan dipercaya sama orang tua Bu Bella. Karena sekarang saya sakit. Makanya anak saya yang meneruskan untuk mengurus yayasan ini. Tapi saya ada bukti ya? enggak gini, biar saya jelasin dulu. Jangan salahkan Rangga, Bu. Dia nggak pernah mengambil uang sepeser pun dari yayasan ini. Saya yang minta Rangga untuk keluarkan uang buat para lansia yang mendadak sakit dan butuh ke rumah sakit. Nggak mungkin kan, Bu? Setiap ada yang sakit dan mau ke rumah sakit, saya selalu minta Ibu terus. Ini kenapa jadi Bu semua sih? Jawab. Biarin anak yang jawab dong, Bu. Pokoknya, saya nggak percaya dengan alasan semua kalian ini. Saya akan cari tahu, cari bukti, dan saya akan tuntut kalian. Saya akan penjarakan. Sini, Bu. Ngapain Ibu sok belain aku? Biar aku turutin Ibu, nggak ngambil uang yayasan itu lagi. Nggak bisa, Bu. Aku butuh uang buat nikahin pacar aku. Kalau enggak, aku ditinggalin sama dia. Rangga, kalau memang keluarga perempuan nggak mau terima kamu apa adanya, buat apa kamu ngelakuin hal yang nggak bener? Mendingan kamu minta maaf ke Bu Bella. Dan kamu balikin semua uang yayasan yang sudah kamu ambil. Ibu yakin kok, Bu Bella pasti maafin kamu dan gak akan perpanjang masalah ini. Bu, aku butuh uang cepat, Bu. Kalau enggak, pacar aku akan dijodohkan sama orang lain yang lebih mapan daripada aku. Kalau kerja biasa di yayasan ini, mana cepet dapat uang, Bu? Rangga, walaupun kita pas-pasan, tapi cukup kan? Iya cukup, benar cukup. Cukup buat ibu yang sebentar lagi meninggal. Beda sama aku, Bu. Aku punya masa depan yang panjang. Aku pengen punya keluarga. Aku pengen nikah. Aku pengen punya anak. Ibu ini nggak pernah dukung anaknya. Percuma punya ibu kayak ibu. Rangga? Astagfirullahaladzim. Kamu tega banget sama ibu, Nak. Gimana? Kamu berhasil nggak mempermalukan Sekar lagi? Boro Tante. Malah Sekar yang balik mempermalukan aku, tahu nggak, gara-gara staff aku nggak benar. Kok bisa sih? Aduh Bel, emang ya menurut Tante kayaknya Sekar itu emang orangnya misterius gitu deh. Tapi tenang, Tante akan selidiki dia ya. Bentar. Menurut Tante, apakah Sekar ada kaitannya dengan Laras? Bentar. Menurut Tante, apakah Sekar ada kaitannya dengan Laras? Ya nggak mungkin lah. Laras itu kan udah mati. Nggak mungkin orang mati hidup lagi terus jadi manusia. Kamu jangan aneh-aneh deh. Ini mah lampir yakin banget. Jangan-jangan dia yang ngebunuh si Laras. Kasih pelajaran nih biar kapok. Suara teriakan Mama sama Bella. Ada apa ya? Mama, Bella, kalian apa-apaan sih? Teriakan kalian tuh kedengeran sampai keluar, ada apa? Satria, aku takut banget tadi tiba-tiba ada angin berhembus kenceng. Terus barang-barang semua pada terbang.
Bang, aku mau keluar pintunya kekunci, aku takut banget Satria. Angin? Iya. Gak ada angin sama sekali, Bel. Dan yang kedua, kalau bilang pintunya terkunci. Aku bisa buka tadi, gampang banget. Aduh beneran deh, ini kayaknya horor banget. Kayaknya si Sekar ini mau neror kita tahu. Kalian berdua ini kenapa ya? Kayak orang gak waras tau gak? Tiba-tiba nyalain Sekar. Gak ada hubungannya sama Sekar. Aku takutnya kalian berdua ini halusinasi. Tapi nyalainnya orang. Semua baik-baik aja dan gak ada apa-apa. Sekar, pasti semua kejanggalan yang Salem saat ini itu semua gara-gara kamu kan? Ulah kamu kan? Aku kamu? Maaf Mbak, maksud Mbak apa ya? Saya nggak ngerti apa yang Mbak bicarain. So gak ngerti lagi ya, sok polos tau gak? Kamu gak bisa nuduh orang tanpa bukti. Apalagi cuma berdasarkan hal yang gak masuk akal. Satria udah kamu diem aja, gak usah campur. Biar Bella yang handle. Mama gak tahu apa-apa, mau diem aja, mah. Sekar ini gak tahu apa-apa. Kenapa malah dituduh kayak gini? Udahlah. Ada kekacauan di salah satu posko. Kita sana sekarang. Ayo. Mau kemana? Akuin dulu semua perbuatan yang udah kamu lakuin. Saya ngelakuin apa sih Mbak? Saya nggak ngelakuin apa-apa dan saya nggak tahu apa yang bicarain. Ikut saya. Sini, sini. Ayo. Apa sih? Wah. Lepasin saya. Ikut saya dulu aja. Lepasin. Makin yakin ya sekarang. Setiap teror-teror yang saya alami itu semenjak kamu dekat dengan Satria. Saya rasa kamu ini laras. Yang mau balas dendam iya kan? Kamu tuh ngomong apa sih Mbak? Balas dendam itu hanya dilakukan sama orang-orang yang pernah tersakiti. Dan kalau saya jadi laras, saya pasti udah balas kamu dari dulu. Maksud kamu? Harusnya saya nanya maksud kamu apa? Kenapa sih kamu selalu nuduh saya jadi laras? Kenapa? Takut banget Mas bahasanya. Oh, apa jangan-jangan kamu ini orang di balik kematiannya Laras? Jaga ya mulut kamu. Jaga ya tangan kamu. Jangan sembarangan main tangan. Kamu ini orang yang berkelas kan? Jadi tolong jaga attitude kamu. Tunjukin bahwa kamu ini orang terhormat. Kamu bener-bener kelewatan ya. Jaga mulut kamu, kamu tuh cuma suster tau nggak? Oh, terus kalau saya emang suster, kenapa? Kamu bisa saya naknya gitu sama saya? Nggak bisa. Dia kamu itu. Bel! Ya ampun Bella, Bella bangun Bel. Bel bangun Bel, kenapa bisa begini? Kenapa Bella pingsan tiba-tiba? Gak tahu tadi tiba-tiba dia jatuh dari atas. Sekar. Udah diem kamu. Bu, Saya mau bantu Bella dulu, Bu. gak usah sok bantu-bantu. Bisa-bisanya ya, kamu bikin Bella celaka. Bu, ini semua salah paham. Alah udah gak usah ngeles. Jelas-jelas kamu tuh ada di sana. Kalau bukan kamu siapa lagi coba? Tetapi ini bukan salah saya. Udah ngaku aja. Cukup, Ma. Buat apa sih ribut di sini? Cuma memperkeruh keadaan, mending sekarang kita urus Bella ke rumah sakit. Sekarang, kamu tenang ya. Kamu gak usah cemas, gak usah khawatir. Bella akan baik-baik aja kok. Dan ini bukan salah kamu. Kamu gak usah khawatir ya. Kasih Mas Satria. Udah saat, ayo bantuin Bella. Ngapain masih di sini sih?
Sekar. Aku harus permisi ke rumah sakit. Mau mastiin keadaannya Bella. Bel, alhamdulillah kamu udah sadar. Bella, sebentar, aku panggil dokter dulu ya. Aduh. Dokter, tolong diperiksa kondisinya. Dokter, ini kaki saya kenapa sakit banget ya dokter? Oh. Bella tenang, Bella tenang. Lagi diperiksa dulu. Pasien mengalami cedera kaki. Kemungkinan ada kerusakan otot ligamen yang cukup parah. Untuk sementara, aktivitas normal akan terhambat. Kaki aku udah nggak bisa gerak dok. Kamu jangan maksain diri, nanti malah makin parah loh. Apa dok? Saya udah nggak bisa jalan normal lagi. Enggak, bukan begitu. Kamu hanya butuh waktu panjang untuk terapi agar bisa kamu sembuh kembali. Hancur semua karir aku, masa depan aku, mimpi-mimpi aku. Aku gak terima ini semua gara-gara Sekar. Gara-gara sekarang aku jadi gak bisa jalan lagi, Satria. Aku mau laporin dia. Aku mau tuntut dia. Bel, tenang, gak usah emosi. Fokus dulu ke penyembuhan kamu. Lagian juga kamu gak boleh nyalahin orang ataupun nuduh orang tanpa bukti, Bel. Satria, kamu bener-bener gak mikir ya? Kemarin mama kamu hampir celaka, sekarang aku. Apa ini bercanda? Kamu anggap ini main-main, Satria? Ini serius, Satria. Aku mau tuntut Sekar. Aku sakit, Sekar. Udah deh, gak usah lebay. Ngapain lu mikirin ceker mercon? Udah tahu dia itu naga berkulit ular. Bang, tapi saya bisa jadi tertuduh. Semua orang lihat saya tadi di atas, Bang. Udah lu tenang aja. Gua yakin ayang beb lu kagak bakal tinggal diam. Percaya aja deh. Bang, abang kan tahu sendiri, Bella itu drama queen. Orang bunuh saya aja dia berani kok. Apalagi ini, Bang, cuma mau bikin saya kelihatan bersalah. Ya emang lu juga gampang berubah. Kemarin lu nuduh si Mak Lampir yang bunuh lu. Sekarang ceker mercon yang bunuh lu. Asal jangan besok-besok lu tuduh gua aja yang bunuh. Saya nggak tahu pasti sih, Bang. Tapi saya yakin keduanya pasti punya andil. Cuma saya belum tahu aja siapa pelaku sebenarnya. Bisa jadi dua-duanya. Ajar. Semua itu tuh gara-gara Sekar, tau gak? Harusnya dia yang jatuh. Kenapa jadi aku yang harus pakai tongkat kayak gini? Lihat aja, aku bakal balas dendam sama kamu sekarang. Mananya modal aku berkarir lagi. Apaan sih maksud kamu kayak gitu? Hah? Kamu pikir lucu kayak gitu? Ambil nggak? Ambil! Mbak Bella. Coba lihat ini. Sini nggak? Ambil kalau bisa. Hapus nggak? Saya minta sama kamu, hapus ini. Video ini bisa bikin Mas Satria tahu kebenarannya. Ya kecuali Mbak Bella mau bayar saya.
Jadi kamu memeras saya? Iya. Dengan cara kayak gini kamu memeras saya? Ya, semua terserah Mbak Bella. Mbak Bella mau bayar saya atau video ini saya sebarkan ke kepolisian. Bener ya kamu ngancam saya kayak gini caranya? Hah? Kamu mau memeras saya? Sini, Oke, saya transfer kamu 10 juta. 10 juta? Saya butuhnya 100 juta. Mau bayar saya 100 juta atau video ini saya sebarkan ke kepolisian. Iya. Saya akan transfer kamu 100 juta sesuai permintaan kamu. Ajar. Berani-beraninya dia ngacem aku kayak gitu. Malam Bu Bella. Ini saya bawakan teh hangat buat Ibu. Sekalian saya mau minta tolong sama Bu Bella. Tolong jangan tekan-tekan anak saya lagi. Apa kamu bilang? Yang ada anak ibu yang udah mengancam saya, tau nggak? Saya nggak akan segan-segan, Bu. Laporin ibu dan anak ibu ke polisi. Biar masuk penjara sekalian. Karena udah ngambil uang yayasan keluarga saya. Bu, saya mohon jangan laporin anak saya. Biar saya yang tegur anak saya sendiri ya. Gimana maksud saya? Pergi! Rangga, berhenti berbuat jahat, nak. Sadarlah, nak. Ibu gak pernah mendidik kamu jadi orang jahat. Ya Allah, sadarkanlah anak hamba. Bu Yayu, Bu Yayu, Bu Yayu, Bu Yayu, Bu Yayu, Bu Yayu, Bu Yayu. Yayu udah meninggal. Lihat no, arwah tuh perempuan tua ada di mari. Ibu. Bu. Kenapa secepat ini Bu ninggalin aku, Bu? Bu, aku belum bisa percaya, Bu. Ibu bangun, Bu. Bu. Gak nyangka ya, Bu. Bu Yayu kan meninggal seperti ini, Bu. Iya, padahal kan baru kemarin ngobrol sama kita-kita. Ya Allah. Kesian si Rangga, pasti sedih ditinggal ibunya. Bu, jangan tinggalin aku, Bu. Gara-gara kamu, ibu aku jadi stres. Kamu penyebabnya ibu aku meninggal. Ibu aku udah tua.
Tapi tetap aja kamu suruh-suruh dengan pekerjaan yang keras, yang berat. Jaga ya mulut kamu, Rangga. Saya nggak pernah nyuruh-nyuruh ibu kamu kerja. Ibu kamu aja yang pengen kerja. Tempel kelip. Ibu meninggal karena kelelahan. Itu gara-gara kamu. Jangan kamu nyalain saya. Bukan gara-gara saya ibu kamu meninggal. Mau kemana kamu? Rangga, polisi akan usut kasus ini. Tolong jangan hakim sendiri, percayakan pada kami. Kalau memang nantinya Bella terbukti bersalah, kami akan memberikan hukuman yang setimpal. Bel, kamu kenapa? Aku mau sama kamu, percaya dong sama aku. Bukan aku yang bunuh Bu Yayu. Ngapain aku bunuh Bu Yayu? Sedangkan dia kerja di sini aja udah lama, Satria. Gak ada intensi aku buat bunuh dia. Buat apa? Gini loh, kalau emang kamu nggak bersalah, harusnya kamu tenang dan kamu nggak perlu takut, Bel. Aku dan tim kepolisian juga nggak akan tinggal diam. Kami akan selidiki segera. Aku mohon Satria, cari pelakunya secepatnya. Karena aku nggak buat tuduh-tuduh kayak gitu terus. Cari tahu apakah Bu Yayu meninggal karena sakit atau karena dibunuh. Karena aku bingung, selama ini juga Bu Yayu kan sakit-sakitan di sini. Aku udah bilang sama kamu kan, kita belum tahu kepastiannya, Bel. Semua masih dalam proses penyelidikan. Setelah itu, kita bisa ungkap. Pokoknya aku gak mau nama yayasan yang udah dibangun sama orang tua aku dari dulu jadi dijauhin. Jadi aku minta banget bantuan kamu. Kamu selidiki. Pasti. Bu Yayu, tolong. Bu, apa yang terjadi sama ibu? Bu Yayu, Bu. Apa lagi? Bang, saya yakin terjadi sesuatu sama Bu Yayu. Tapi kenapa dia langsung pergi gitu aja? Menurut gua, emang tuh arwah matinya kagak wajar. Lu mesti selidiki. Mungkin memang ada yang sengaja ngebunuh dia. Mas Satria, Sekarang. ini ya hasil pemeriksaan visumnya Bu Yayu. Menurut pemeriksaan dokter ada pendarahan di otak. Pendarahan di otak? Artinya ada benturan keras di kepalanya. Iya Mas Satria, tapi menurut dugaan dokter ini bukan benturan biasa, melainkan ada orang yang sengaja melukai Bu Yayu. Kalau begitu bisa disimpulkan bahwa Bu Yayu emang sengaja dibunuh. Ya bisa diartikan begitu, cuma kami nggak bisa menyimpulkan Mas, karena itu kan bukan ranah kami, tapi ranahnya polisi. Ya tolong dibantu aja ya Mas, cari pelakunya sampai ketemu. Ya pasti. Masih akan aku lakukan dan aku cari sampai ketemu. Makasih ya. Kamu udah minta dan percaya sama aku untuk mengusut dan menyelidiki kasus kematian Bu Yayu. Sama-sama Mas Satria. Itu semua kan emang udah tugas kamu.
Dan saya yakin kok kamu pasti bisa mecahin kasus ini dengan baik. Jovi, cek setiap sudut ruangan dengan sangat teliti. Cari bercak darah ataupun bekas DNA yang tertinggal. Karena ada bekas kekerasan di tengkorak korban. Artinya disengaja ingin dibunuh. Siap, Dan. Gimana? Saya sudah cek, Komandan. Tapi nggak ada bercak darah dan DNA dari pelaku. Oke, sekarang kita bagi tugas. Tanya setiap penghuni yayasan, ada gak yang gak suka sama korban? Dengan itu, kita bisa menyelidiki jauh lagi. Saya akan cari informasi tentang Bu Yayu lewat Bella. Ngerti? Siap, mengerti, Dan. Aduh, kenapa sih banyak banget kejadian aneh? Udah kaki aku kayak gini. Ada yang meninggal juga di yayasan. Belum lagi aku dituduh sama anaknya Bu Yayu yang gak tahu diri itu. Ada masalah apa kamu sama Bu Yayu? Apaan sih Satria? Maksud kamu apa datang-datang langsung nuduh aku kayak gini? Jawab aja, Bel. Iya atau enggak? Satria, aku tuh capek tau gak Satria? Dituduh-tuduh mulu sama kamu. Lakuin apa hal yang gak aku lakuin sama sekali. Lihat kaki aku Satria. Kaki aku gak bisa gerak. Gimana aku bisa cari masalah sama Bu Yayu kalau kaki aku aja gak bisa gerak? Aku gak bisa jalan Satria. Tega kamu nuduh-nuduh aku terus. Aku bukan nuduh, aku bertanya dan wajar dong kalau aku nanya ke kamu. Karena kamu adalah orang terakhir yang ketemu sama Bu Yayu dan marah-marah ke dia. Sembarangan nuduh kamu. Punya bukti apa kamu Satria? Bukti belum, tapi saksi ada. Ada orang yang ngelihat Bu Yayu keluar dari ruangan kamu sambil menangis. Siapa Satria? Hah? Kamu gak perlu tahu. Dengan kamu bertanya seperti ini, makin yakin aku bahwa secara nggak langsung kamu mengakui perbuatan kamu. Artinya kamu emang ada masalah sama Bu Yayu. Satria, aku emang marah sama Bu Yayu. Tapi kalau aku pelakunya itu namanya aku bodoh Satria. Itu sama aja aku ngotorin yayasan aku sendiri. Udah pokoknya sekarang aku minta sama kamu selidikan kasus ini. Bukannya kamu malah balik nuduh aku kayak gini. Bel, ini adalah bagian dari rencana aku. Ini cara aku untuk mengusut kasus ini dan menemukan siapa pelakunya. Aku akan interogasi satu persatu semua orang yang ada di sini termasuk kamu. Satria, stop ya. Stop ngejar aku kayak gini. Kenapa kamu masih terus gak percaya sama aku? Tolong dong Satria. Satria! Bu Yayu. Apa maksud ibu nunjuk berangkat itu? Bu Yayu. Bu Yayu. Bang Jali, tolong saya, Bang. Abang di mana? Ada apa lagi? Ada arwah datang. Arwah Bu Yayu, Bang. Tadi dia masuk ke ruangan Bella. Terus dia nunjuk berangkas itu. Tapi saya nggak tahu maksudnya apa, Bang. Bang, apa Bella ada hubungannya sama kematian Bu Yayu?
Dia lagi. Ceker mercon. Ada aja ulahnya. Urusan pematian lu aja belum kelar. Sekarang udah ini yang baru. Ceker mercon tuh harus gua kasih pelajaran. Aduh, kalau bener dia pelakunya, gua kagak bakal kasih ampun. Gua bakal ganggu dia seumur hidupnya. Bel, ada apa kamu suruh aku kesini? Satria, kamu mau bicara apa soal kasusnya Bu Yayu kan? Tolong langsung ke poinnya aja, Bel. Ada orang yang ngambil uang di berangkas aku tanpa merusak berangkas aku. Itu artinya dia tahu kodenya. Gimana dengan CCTV di ruangan ini? Semuanya ada di sini. Bel, gak ada orang yang masuk sama sekali. Gak ada Satria. Tapi sumpah demi apapun, aku gak mengada-ngada Satria. Uang aku beneran hilang. Sebentar. Ada sesuatu yang janggal di sini. Maksud kamu? Ada menit yang hilang. Kamu lihat sendiri. Di jam 22.00 sampai 22.15, menitnya hilang, tiba-tiba kepotong dan langsung ke skip. Kok bisa? Gak mungkin. Aku gak mau tahu rekaman CCTV-nya Satria. Kalau bukan kamu, berarti pelakunya emang sengaja ngehapus ini semua dari laptop kamu. Sama aja dia mengamankan diri dengan menghapus jejak. Tunggu. Siapa yang udah berani buka laptop aku dan masuk ke ruangan aku tanpa izin? Harusnya aku yang bertanya sama kamu. Selain kamu, siapa yang punya akses untuk keluar masuk ruangan ini? Gak ada. Cuma aku satu-satunya orang yang bisa keluar masuk ruangan ini Satria. Oke. Artinya dia beraksi dan menyelinap diam-diam saat kamu lagi nggak ada di ruangan. Dan kesimpulannya juga, dia tahu password laptop dan juga berangkas kamu. Bel, semalam kamu pergi kemana? Satria, maksud kamu apa ya? Kamu nuduh aku pelakunya? Satria, come on. Uang aku hilang. Ngapain aku ambil uangku sendiri sih? Bisa tenang nggak kamu? Aku nanya bukan untuk nuduh, tapi aku untuk memastikan kamu kemana semalam. Oke. Semalam aku sama mama kamu pergi ke kafe di Jakarta Selatan. Nih, lihat. Semalam aku ketemu sama mama kamu. Karena mama kamu katanya mau hibur aku, karena aku stres. Jam berapa? Jam 21.30. Jarak dari sana ke sini itu 1 jam. Dan gak mungkin kalau dalam waktu 1 jam aku bisa sampai sini. Bel, kamu lihat. Siapa yang pasang CCTV di balik figura itu? Bukan aku. Ya, maaf. Aduh, kaki aku
Satria, kenapa sih orang-orang pada tega banget sama aku? Pada jahat-jahat banget sama aku. Bel, tenang ya. Aku ngerti kamu terpuruk, kamu sedih. Tapi aku akan usut, aku akan selidiki siapa pelakunya. Aku cuma mau kamu yang tolongin aku, ya. Pokoknya kamu harus tolongin aku. Itu tugas kepolisian. Drama apa lagi yang Bella buat? Dia pasti sengaja cari simpati sama Satria. Iya, maaf. Aduh, kaki aku masih sakit banget. Satria, kenapa sih orang-orang pada tega banget sama aku? Pada jahat-jahat banget sama aku. Bel, tenang ya. Aku ngerti kamu terpuruk, kamu sedih. Tapi aku akan usut, aku akan selidiki siapa pelakunya. Aku cuma mau kamu yang tolongin aku, ya. Pokoknya kamu harus tolongin aku. Itu tugas kepolisian. Drama apa lagi yang Bella buat? Dia pasti sengaja cari simpati sama Satria. Sekar, Bel aku permisi. Aku mau kemana? Bel, maaf aku permisi. Sekar, ayo, Sekar. Jangan ninggalin lagi. Sekar, tunggu. Jangan salah paham dong. Salah paham apa ya? Soal tadi, aku cuma tenangin Bella. Dia lagi sedih. Bukan aku mesra-mesraan sama dia. Dan aku juga datang buat selidikin kasus kok. Nggak lebih. Ya nggak ada yang perlu dijelasin kan? Itu kan emang tugas kamu sebagai seorang polisi. Harus mengayomi dan melindungi. Ya iya. Cemburu ya? Cemburu kan? Ih, ngapain cemburu? Apa juga yang harus cemburuin? Kita tuh nggak ada hubungan apa-apa ya Mas Satria. Permisi. Kenapa sih cewek susah banget di ngertiin? Cewek itu cuma mau dimengerti tanpa harus mengerti. Semudah itu ya, bikin Satria jauh dari Sekar. Gua tumbuk juga nih ceker mercon. Lagunya udah kayak ratu. Maunya menang sendiri. Bener juga nih. Tokatnya kelempar sendiri. Aduh, ini aneh banget. Kamu yang aneh. Nggak mungkin tongkat bisa kelempar sendiri. Lain kali hati-hati dong. Satria! Rasain lu. Udah hati jelek, pikiran jelek, kelakuan lu apa lagi? Pantesan aja. Si Satria kagak demen sama lu. Gua tambahin nih. Manyun lu. Gua demen deh. Jov, CCTV ini ada di ruangan Bella, mengarah ke arah berangkas. Saya yakin ada yang sengaja mengambil uangnya Bella. Kalau CCTV itu terpasang di ruangan Bella, berarti pelakunya adalah orang dalam yang memiliki akses untuk keluar masuk dan paham betul dengan ruangan itu, Nat. Setuju. Dan CCTV yang saya pegang ini, saya temukan terpasang persis dekat dengan berangkas. Sehingga lewat CCTV ini, pelaku bisa tahu kombinasi berangkasnya Bella. Udah pasti pelakunya adalah orang yang bekerja di situ, Nat.
Saya juga punya asumsi yang sama. Aduh tante gimana dong tante? Berangkas aku isinya uang banyak banget hilang semua. Raib gak bersisa sama sekali. Udah. Bel, kamu yang sabar ya. Ya Bel, Satria kan udah bantu coba untuk cari pelakunya. Ya udah sih Tan, tapi aku berharap banget semoga Satria bisa langsung nemuin pelakunya. Langsung jeblosin ke penjara. Iya. Terus ngomong-ngomong soal Sekar berani ngancem kamu nggak? Soal kejadian tempo hari itu. Sekar? Ya nggak mungkin Nathan Sekar ngancem aku. Mana berani dia? Dia tuh merasa bersalah pasti udah membuat aku jadi kayak gini. Tapi apa bener Sekar yang dorong kamu, Bel? Tante, aku bohong gitu dengan berita ini. Sekar udah benar-benar bikin kaki aku kayak gini, Tante. Aku juga mikir kali, Tante, kalau mau menjebak dia, nggak mungkin aku ngorbanin badan aku dan kerjaan aku semuanya juga jadi terbengkalai karena Sekar. Enggak. Bukan gitu. Maksud Tante tuh, Tante bukan yang nggak percaya sama kamu. Maksud Tante, kalau kita punya bukti kan enak. Satria langsung percaya kalau Sekar itu pelakunya dan langsung penjarain Sekar. Gitu loh. Di sana ada CCTV nggak? Tante Astari pengen tahu aja sih. Bikin aku pusing nyari alasan deh. Kalau Tante Astari tahu soal rekaman Rangga, yang ada dia bakal manfaatin keadaan buat neken aku. Nah, itu dia, Tan. Kayaknya nggak ada CCTV deh. Gak ada ya. Sayang banget ya. Coba kalau ada, kan Satria langsung percaya. Pasti Satria berpikir kalau Sekar itu nggak sebaik apa yang dia kira. Amat lu, mau kemana? Saya mau ke ruangannya Bella, Bang. Ngapain lu ke kandang macan? Saya pengen minta maaf sama dia. Nggak salah denger gue, lu minta maaf sama dia. Emang apa salahnya sih, Bang, kalau saya minta maaf sama Bella? Ya salah lah, yang ada harusnya dia yang minta maaf sama lu. Tapi kayaknya Bella lagi ada tamu deh, Bang. Ya udah, balik lagi aja, ngapain sih? Ngapain kamu di sini? Mau nguping ya obrolan kita? Enggak, Bu Astari. Saya pengen ngobrol sama Bella. Aduh, enggak usah. Mending kamu pergi deh. Saya nggak mau lagi lihat muka kamu. Saya trauma tau nggak? Mbak Bella, saya minta maaf ya soal kejadian kemarin. Kamu pikir si muda itu bilang maaf? Iya. Lihat nih kaki saya kayak gini. Udah mending kamu pergi deh. Lihat muka kamu tuh bikin saya ingat dengan kejadian itu tau nggak? Pergi. Udah sana pergi. Jangan bikin Bella tambah sakit. Ayo. Mbak Bella, tolong terima niat baik saya, Mbak. Sebentar lagi juga Satria bakalan tahu siapa kamu sebenarnya.
Tolong bawa ke forensik. Cari tahu siapa pemilik DNA dari darah kering dan juga sidik jari tersebut. Siap, Dan. Kita harus pergi sekarang. Kita kawin lari. Udah nggak ada yang bisa nyalahin kita lagi. Aku bawa duit banyak sekarang. Nah, Rangga. Enggak. Ini ibu, nak. Nggak mungkin. Ibu nggak mungkin ada di sini. Ibu udah mati. Gua yakin. Pasti si Rangga pelakunya. Kalau kagak ngapain dia kabur? Ya enggak? Dia pasti punya dosa besar sama ibunya. Tenang aja, gue beliin. Rasain lu. Lu pikir enak kena batu. Wah. Laporkan. Ini hasil reportnya. DNA dari orang yang sama. Halo, saya sedang menuju TKP. Kalian tunggu di sana ya? Siap, Dan. Saya dan tim akan memantau target dari sisi sini. Atur semua rencana, siapkan apa yang sudah saya perintahkan. Pastikan semuanya aman dan sampai pesangka kita kabur. Laksanakan. Harus cepat. Nggak boleh gagal. Rangga, kamu kami tahan. Serahkan diri kamu. Kamu jangan sembarangan main tahan aja. Mana buktinya? Mana buktinya? Semua buktinya sudah jelas. Mana? Sudah kami simpan dengan baik. Termasuk uang-uang ini. Uang-uang ini adalah bukti yang nggak bisa dielakkan. Ikut kami. Jangan ikut campur kamu. Dengar saya baik-baik. Menyerah atau saya bisa lebih kejam dari ini. Tangkap dia. Lepasin! Saya nggak bersalah, lepasin! Ya kan, salah dia tuh sama Ayang Beb. Agak ada apa-apanya. Lepasin saya! Lepasin! Rangga, tolong kooperatif. Ikut kami ke kantor polisi untuk ditahan. Karena semua buktinya sudah jelas. Saya nggak salah! Gak sepatutnya Anda masih mengelak kalau Anda nggak salah. Kami menemukan CCTV yang Anda pasang di ruangannya Bella. Dan di sana kami menemukan sidik jari Anda. Tolong kooperatif ikut kami ke kantor polisi. Lepasin saya! Lepasin! Rangga, satu hal lagi. Kami sudah mengetahui bahwa Anda adalah pembunuh ibu Anda sendiri, Ibu Yayu. Tolong akui perbuatan Anda. Enggak. Lepasin saya. Lepasin. Tolong akui perbuatan Anda. Semuanya sudah terlalu jelas, Rangga. Saya memang yang bunuh ibu saya, Pak. Saya hilaf, Pak. Saya hilaf.
pada malam itu saya menemui ibu saya di kamar ibuku. Rangga, Ya. Ibuku nyuruh kamu harus ngakuin kesalahan kamu, Nak. Apa ibu bilang? Kamu udah berbuat jahat, Nak. Dan hidup kamu juga gak bakal tenang, seumur hidup kamu bakal dihantui. Bu, selama ini kita nggak bisa hidup tenang, Bu. Karena diperlakukan nggak adil. Apa salahnya kalau aku ngambil hak kita? Hak aku dan hak ibu. Ibu ngerti. Ya terus? Tapi nggak seharusnya kamu melakukan yang sesuka kamu. Kamu udah ngambil uang orang lain. Itu dosa, Nak. Kamu harus balikin uang itu. Enggak. Aku nggak akan balikan, Bu. Ibu akan laporin kamu. Cobain nggak berani. Laporin. Ibu mau kemana? Kamu mau ngelaporin? Kamu mau ngelaporin? Diam. Enggak, kamu mau bawa ibu kemana? Lepasin ibu. Enggak. Beraninya ibu suruh aku kembalikan uang itu. Mau laporin aku? Itu nggak akan terjadi. Itu mau lepasin tangan ibu sakit, Nak. Diam. Aku nggak akan lepasin kalau ibu nggak mau nurut. Aku butuh uang, Pak. Buat modal nikah dengan pacarku, Pak. Aku hilaf, Pak. Ibu. Hilaf dan butuh modal untuk nikah menjadikan alasan kamu untuk membunuh ibu kandung sendiri. Penyesalan selalu datang belakangan. Sayangnya, kamu tetap harus menerima hukuman yang setimpal. Pak, maafin saya, Pak. Minta maaf kepada almarhum ibu. Hukum harus tetap ditegakkan. Sekarang saatnya mempertanggungjawabkan semua kesalahan dan kejahatan yang kamu lakukan. Bawa dia ke kantor. Siap, Dan. Pak, tolong saya, Pak. Pak. Saya cuma butuh uang, Pak. Tolong saya, Pak. Lepasin, Pak. Ambil Pak. alat bukti. Pak. Saya masih nggak nyangka, Bang. Ada anak yang sedurhaka itu sama ibunya. Biar dia mati jadi batu di penjara. Bel, aku mau kasih informasi ke kamu. Rangga sudah berhasil ditangkap oleh tim kepolisian. Dan sekarang sudah kami bawa ke kantor untuk diproses lebih lanjut. Syukurlah. Satria, aku mau ucapin makasih ya sama kamu. Karena kamu udah bantuin aku. Tanpa kamu aku nggak tahu pasti aku bakalan habis. Makasih ya. Bel, nggak usah berlebihan kayak Tapi gini. aku mau meluk kamu, karena aku mau berterima kasih sama kamu. Dengar aku, kamu harus berterima kasih bukan sama aku, tapi sama Sekar, Bel. Kok sama Sekar sih? Kenapa tiba-tiba Sekar? Kenapa harus aku berterima kasih sama dia? Nggak mau. Kamu tahu? Sekar adalah orang pertama yang curiga sama Rangga. Sekar yang ngasih informasi ke kepolisian soal Rangga. Tanpa kecurigaan dari Sekar, belum tentu polisi bisa dengan mudah mengungkap semua ini. Aku nggak sudi berterima kasih sama Sekar.
Rangga, bener-bener ya? Tega kamu ngelakuin ini semua sama saya? Karena saya butuh uang. Itu. Bener nggak habis pikir saya sama kamu ya? Saya udah kasih kepercayaan saya 100% sama kamu, tapi kamu mau menusuk saya dari belakang. Udahlah Mbak, nggak usah banyak drama. Oh ya, satu lagi. Saya punya bukti kejahatan Mbak. Maksud kamu? Saya punya senjata untuk ngejatuhin Mbak. Rekaman itu. Di mana rekamannya sekarang? Ya, karena Mbak nggak transfer uang 100 juta ke saya. Rekaman itu udah saya kirim ke rumah Satria. Mbak jatuh sendiri bukan karena Sekar. Dan saya udah ngerekam semuanya percakapan kalian. Mbak, Mbak itu lebih jahat dari saya. Aku nggak bisa biarin Satria dapat rekaman itu. Aku harus segera ke rumah Satria buat ambil rekaman itu. Aneh. Kenapa nggak ada nama pengirimnya? Lapor Dan. Ada kasus pembobolan toko di Jalan Wijaya. Kita berangkat sekarang. Siap Dan. Paket. Ya. Ini Bu, ada paket buat Bapak Satria. Oh iya, Satria anak saya. Oh, anaknya Bu. Kalau gitu saya permisi ya, Bu. Oke, makasih ya. Sama-sama. Kok nggak ada pengirimnya? Misterius banget. Jangan-jangan soal Laras. Ada yang mau aduin ke Satria. Aku harus periksa isinya sebelum Satria pulang. Pak, ngebut ya, Pak? Iya, Bu. Cepet, Pak. Ya, Bu. Aduh, udah deh, lu pokoknya jangan deket-deket lagi sama tuh dua manusia dajal. Itu mah udah jahatnya udah kagak ada batasnya lagi. Ampun, gue juga ampun, bisa miring gue otak gue mikirin dua dajal ini. Ya saya kan cuma mau cari bukti aja bang. Siapa yang udah bunuh saya? Gua Astari apa Bella? Soalnya sampai sekarang Sekar masih belum dapetin clue yang pasti bang. Udah lu tenang aja. Pokoknya gue bakal ikutin mereka terus, kagak gue kasih napas. Sampai apa yang dikerjain kecil-kecil gue harus tahu. Lu tenang aja. Makasih ya bang. Siap. Bel? Bel, kamu ngapain ke rumahku malam-malam? Aku mesti ngasih alasan apa nih? Bel, kamu kenapa kesini malam-malam, ada apa? Enggak. Aku cuma pengen kesini aja. Boleh kan? Kok Satria biasa aja ya? Apa dia belum tahu soal isi flash disk itu? Hai, baru datang kamu? Iya Tante, aku nggak ganggu kan Tante? Enggak dong. Kita makan bareng yuk. Sat, kamu juga ya? Nah, aku nggak lapar, mah.
Aku kecapean banget, mau istirahat aja. Permisi. Kenapa? Kayaknya kamu happy banget ya? Enggak kok, Tan. Aku happy karena aku bisa kesini. Soalnya di rumah suntuk banget. Apa ya isi flash disk ini? Video apa ini? Apa ini ada hubungannya dengan Laras? Jaga mulut kamu, kamu tuh cuma suster tau nggak? Oh, kalau saya emang suster, kenapa? Bella pasti nggak tahu kalau aku sudah lihat kiriman itu. Makanya dia tenang-tenang aja. Rekaman video itu akan jadi kartu asku suatu saat nanti.